Assalamualaikum. Nah, pada podcast sebelumnya, di Ramadan 2 dan 3 kita udah bahas bagaimana menata pikiran hati agar yakin dan terus yakin dalam berdoa. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar ringkasan bagaimana cara berdoa. Kita tahu sendiri kan, kita tuh punya banyak doa dalam semua aktivitas. Misal nih ada ketika kita bangun tidur, memakai baju, doa mau ke pasar, bahkan seremeh masuk kamar mandi pun ada doa tersendiri. Di sini kita harusnya udah ngerti kalau berdoa itu penting dan harus dilakukan di setiap aktivitas kita. Dalam berdoa, kita itu sadar bahwa kita minta perlindungan kepada Allah, memanggil Allah dan mendapatkan manfaat atau kebaikan dan menolak gangguan atau keburukan. Dengan berdoa, kita sadar bahwa hakikatnya kita membutuhkan Allah dalam kondisi apapun, baik lagi senang maupun lagi susah. Ayat yang kita bahas kali ini adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Cara berdoa yang pertama yang sangat penting adalah menghadirkan hati kita. Udah, tugasmu itu nggak perlu mikir gimana caranya bisa terjadi ya keinginan aku, doanya aku. Aku tuh selalu minta yang aneh-aneh, aku tuh minta permintaan yang sekiranya sulit. Contohnya mungkin aku pengen punya hotel di Mekah, gimana ya caranya? Tabungan aja belum ada. Ya udah, itu tuh bukan tugasnya kamu buat tahu gimana caranya. Ya udah, itu tugasnya Allah buat mengabulkan atau memberikan hal yang lebih baik. Tugas kita itu cuma meminta dengan sepenuh hati, ikhtiar, dan percaya kepada Allah. Apa susahnya? Kita minta ke manusia juga nggak ada beban. Kadang-kadang bahkan kita kayak minta traktiran atau minta hadiah ulang tahun. Tapi kita nggak malu kan? Ketika dalam berdoa dan tahu caranya, ya kita nggak akan melihat keajaiban dari Allah. Disitulah indahnya berdoa. Kita dapat menemukan banyak keajaiban dalam hidup, hadiah dari Allah. Dan kita tuh nggak perlu mikirin gimana hal itu terjadi, tapi fokuslah kepada hati dan pikiran kita yang terus diisi dengan husnudon kepada Allah atau berpikiran hal yang baik-baik. Nah, lalu setelah menata hati dan pikiran, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah menghadap kiblat. Yang ketiga adalah memuji Allah. Kita bisa memuji dengan Asmaul Husna ataupun dengan nama-nama Allah yang lain. Yang keempat, sebelum menuju ke doamu, baca sholawat di awal dan juga di akhir. Sholawatnya apa? Apa aja, bebas. Contoh ya, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Berapa kali? Ya bebas juga. Lalu yang kelima, kita bisa berdoa di waktu-waktu mustajab. Contohnya nih, seperti lagi waktu turun hujan atau saat-saat ini bulan-bulan Ramadan. Kita banyakin doa. Kita berharap sama Allah, ini bulan istimewa. Jadi kita juga banyak-banyak minta sama Allah. Yang keenam, kita bisa melembutkan suara ketika kita berdoa dan juga kita berusaha memberikan suara yang terbaik yang muncul dari hati. Yang ketujuh, kita berdoa dengan penuh harap dan keyakinan. Coba deh, kalian bedain ketika kalian berdoa dengan rasa paling gak dikabulin, sama ya Allah, aku yakin Engkau Maha Kuasa akan segala sesuatu. Pasti outputnya atau cara kalian berdoa ketika mindset yang pertama dan kedua itu hasilnya akan berbeda kan? Cara kita melafalkan, cara kita menguntai kata itu akan berbeda. Nah, yang ketujuh, terus menerus berdoa sampai kapan?
sampai kita tidur di bawah tanah. Yang kedelapan adalah menjauhi harta haram. Harta dan makanan haram, karena kita tuh menghadap kepada Allah selayaknya kita mengusahakan apa yang ada di dalam diri kita ataupun apa yang kita pakai itu adalah baik dan dalam arti halal. Dan yang terakhir yang bisa kita usahakan adalah bertobat. Kenapa bertobat? Karena bisa jadi doa nggak sampai-sampai karena kita kebanyakan dosa, jadinya susah deh buat dikabulin. Ibarat kalau dicontohin tuh kayak suatu ruangan, dan ruangan itu tuh penuh banget. Jadi mau dimasukin lagi tuh nggak muat gitu. Nah, makanya kita harus membersihkan dulu atau beres-beres dulu nih hal-hal yang kotor dalam diri kita sehingga hal-hal lain yang baik bisa masuk. Nah, caranya gimana? Caranya bisa setiap hari sholat taubat 2 rakaat atau bisa juga dengan istighfar harian minimal 1 hari 100 kali. Mungkin hajat-hajat atau cita-citamu selama ini belum berhasil karena kamu mengandalkan dirimu lebih banyak daripada kamu percaya kepada Allah. Dan di sini kita tahu kalau doa kita tuh masih kurang. Oke, ada satu quote buat kalian, buat yang masih males buat sholat tahajud. Jika kalian gak bangun di tengah malam untuk tahajud dan berdoa, berarti kamu belum benar-benar menginginkan hal yang kamu harapkan. Atau dengan kata lain, keinginanmu belum maksimal. Inginmu itu palsu. Kamu tak serius dengan cita-citamu. Oke, segini dulu. Insya Allah besok kita bahas tentang hikmah dari berdoa. Bye. Assalamualaikum.